Ini nomor 2, kenapa? Selain Aina, Afrizal, Aina, oh iya, Bulan, Alisa, kemarin kenapa nggak masuk 2 kali? Kenapa sakit? Tapi udah sembuh. Oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Oke, ini pertemuan ketiga kita ya setelah minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik kelas 8 dapat menganalisis kegiatan ekspor-impor dalam perekonomian internasional dengan benar. Peserta didik dapat memutuskan solusi dari permasalahan ekspor-impor dalam perekonomian internasional dengan baik. Peserta didik dapat menunjukkan keterampilan dalam menyampaikan informasi ekspor-impor dalam perekonomian internasional dengan efektif. Oke, kita akan menyajikan sebuah video. Silakan disimak baik-baik. Ini berkaitan dengan materi kita hari ini dan juga materi kita minggu lalu. Ya, nanti saya minta salah satu dari kalian untuk berpendapat boleh, atau ingin menyampaikan isi dari video itu. Indonesia adalah negeri agraris yang kaya akan sumber daya pertanian yang harusnya tersebar pada pengelolaan. Namun hal ini tentu perlu didukung dengan sumber daya manusia yang terampil di bidang pertanian. Lantas bagaimana kondisi SDM di bidang pertanian Indonesia saat ini? Dan bagaimana infrastruktur yang menjadi dari individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an akan menjadi tantangan bagi sektor pertanian. Data terbaru menunjukkan semakin sedikit generasi muda yang tertarik untuk menjadi petani, dan ini merupakan tantangan serius ya bagi masa depan ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di tanah air. Lantas kenapa ya Gen Z ini tidak tertarik untuk terjun ke bidang pertanian? Kita bahas selengkapnya dalam Gen Z Ogah Jadi Petani, Mangan RI KMK. Ya. Kenapa? Gen Z Ogah Jadi Petani, pangan RI terancam. Nah, seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini merupakan negara agraris. Kenapa disebut negara agraris? Karena banyak hutan, banyak lautan. Artinya Indonesia ini kaya akan flora dan fauna. Dilihat dari aspek geografis, Indonesia itu memiliki iklim apa? Tropis. Betul, itu yang menyebabkan Indonesia ini memiliki keragaman flora dan fauna. Tapi setelah kita melihat data tadi, kok Indonesia bisa dengan kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia ini mengalami krisis pangan atau food krisis. Ini kenapa? SDM tadi dijelaskan, SDM-nya kenapa Mas Bayu? SDM-nya kurang. Terus apa lagi? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis pangan, terutama beras di Indonesia. Salah satunya tadi sumber daya manusianya rendah. Keinginan untuk berwirausaha juga masih rendah. Padahal ini ya, untuk pengetahuan kita, Indonesia itu menjadi negara keempat secara global dalam menghasilkan beras terbanyak sekitar 34 juta ton per tahun. Tapi kita ini berkaitan sama perdagangan internasional ya, kita ini masih kekurangan beras, sehingga kita mendatangkan beras dari negara lain seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan lain sebagainya. Negara-negara yang
dari luar. Itu kenapa? Hah? Jumlah penduduknya banyak, betul. Jadi kita produksi per tahunnya itu 34 juta ton ya, tapi kebutuhan kita itu 35 juta ton. Paham? Oke, sekarang saya tanya. Dari tadi saya berbicara mengenai mendatangkan beras dari luar negeri. Kalau di dalam perdagangan internasional itu disebutnya apa? Impor. Betul. Kalau kita menjual ke luar negeri itu namanya apa? Ekspor. Betul. Nah, berarti intinya perdagangan internasional itu adalah perdagangan. Ada yang bisa menjelaskan atau berpendapat? Silakan, Mas Bayu mau. Gak apa-apa, jangan takut salah, mau nggak? Apa kira-kira perdagangan internasional menurut kalian? Yang namanya perdagangan berarti jual beli. Internasional berarti antar negara, dua negara atau lebih untuk memperoleh apa tujuannya? Keuntungan. Namanya siapa, Mas? Faruk Gafar. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok ya. Kelompoknya sesuai dengan yang kemarin awal kita bagi menurut kemampuan belajar kalian yang sudah saya analisis. Nah, untuk kelompoknya silahkan langsung bergabung saja. Waktu diskusi sampai 10.35 ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Anggotanya ada 5 kan? 5. Satu anggotanya jelaskan permasalahan yang ada pada gambar ini. Ini gambar daun apa ini namanya? Keraton. Itu merupakan salah satu komoditi ekspor di Indonesia. Kenapa dibayar kontroversi? Oke, berarti kontroversinya di situ ya, karena harus ada surat perizinan. Saya dijawab di sini masalahnya. Penyebabnya apa? Itu tadi bagaimana dampaknya? Misalnya apa dampak untuk Indonesia ketika Indonesia tidak boleh mengekspor, otomatis kan kita tidak mendapatkan. Solusinya bagaimana? Silakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang boleh dikeluarkan lagi HP-nya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai pelajaran materi hari ini. Boleh scan barcode yang ada di depan ya. Kita akan mulai tahun. Ada yang pernah atau sudah pernah bermain? Saya. Ya berarti sudah tahu ya cara bermainnya. Nanti baca soal, ayo Mas diperhatikan. Nanti baca soal dan jawabannya di layar. Untuk milih jawabannya di HP kalian masing-masing. Nama panjang atau Nama bebas. Nggak cukup. Nama panggilan aja. Soalnya saya tahunya nama panggilan kalian yang di ada seksi. Nama panggilan kalian. Apa itu? Simpel banget loh pertanyaannya. Yes. Wah. Ya, kok jadi apa ya? Kalau sama
Zidan? Kayak bulan? Oke. Tapi yang lainnya sudah bagus kok, sudah berusaha. Kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi pertemuan kedua yaitu hari Senin. Ya, dengan tema yang sama, perdagangan internasional. Masih perdagangan internasional. Untuk tadi diskusinya bisa dilanjutkan di luar pembelajaran boleh. Kalau ada yang kesulitan boleh tanya atau WA ke saya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini ada yang mau menyimpulkan apa yang bisa disimpulkan dari hari ini? Coba Hafna, mana Hafna? Perdagangan internasional itu apa menurutmu? Antar negara, jual beli antar negara. Ada yang lain? Perdagangan internasional itu terkait dengan dua kegiatan yaitu ekspor dan impor. Ada yang tahu ekspor itu apa? Menjual barang dari dalam ke luar negeri. Kalau impor? Oke, membeli barang dari luar ke dalam negeri. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan mungkin? Tidak. Bisa dicukupkan? Bisa. Untuk HP-nya nanti boleh dikumpulkan lagi ya. Setelah ini pelajaran apa? Matematika. Saya mau tanya, kalian lebih suka kabut atau fisis? Fisis, kenapa? Nggak nge-lag, terus? Kenapa lagi? Pertanyaannya di situ. Oh, jadi nggak bingung ya? Terus apa lagi? Oh, trouble ya sama soalnya. Oke. Ini untuk menjadi bahan evaluasi kita bersama, refleksi kita hari ini. Insya Allah besok di pertemuan hari Senin kita memakai fisis. Hari Senin siap presentasi ya? Presentasi dari hasil diskusi yang tadi.